Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang kami dapatkan, yaitu perbandingan algoritma sorting, merge sort, dan selection sort. Sebelumnya kami telah mempresentasikan materi tentang merge sort, dan kali ini kami akan mempresentasikan selection sort serta membandingkan merge sort dan selection sort. Kami kelompok 5 yaitu beranggotakan yang pertama Muhammad Dwi Reza, Sultan Muhammad Fadlan Aferizi, Fuad Khoirul Abidin, serta saya sendiri, Novalis Kiamat Gani. Oke, saya akan menjelaskan ulang tentang merge sort. Algoritma pengurutan berbasis teknik divide dan conquer yang bekerja dengan cara membagi data menjadi bagian kecil, mengurutkan tiap bagian, lalu menggabungkannya kembali secara terurut. Nah, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu konsisten 0 log, sehingga sangat efisien untuk data berukuran besar. Cara kerja merge sort. Pertama, divide, pemisahan. Array dibagi menjadi dua bagian lebih kecil secara rekursif, sehingga tiap bagian hanya bersisa satu elemen. Conquer, pengurutan. Tiap bagian kecil dianggap sudah terurut kalau elemennya sudah menjadi satu-satu. Merge sort atau penggabungan. Bagian-bagian kecil digabung kembali dengan membandingkan elemen sehingga menghasilkan array tertentu. Saya akan menjelaskan contohnya. Saya mempunyai data yaitu di satu elemen ini 38, 27, 43, 39, 82, 10. Divide, kita akan dibagi menjadi dua elemen yaitu 38, 27, 43 dan 39, 82, 10. Setelah itu dibagi lagi menjadi sendiri atau tunggal. Nih, kita jadikan di satu-satu elemen lah. 38 sendiri, 27 sendiri, 43 sendiri, dan seterusnya. Conquer, menaklukkan. Setiap elemen tunggal dianggap sudah terurut. Nah, kalau sudah tunggal begini sudah terurut. Lanjut ke merge atau penggabungan. Di merge ini ada beberapa langkah harus kita ketahui. Nah, ini langkah pertama ini tadi sudah elemennya sudah dijadikan sendiri-sendiri. Nah, kita gabungkan lagi tapi dua-dua. 38 tambah 27. Nah, kayak gini. Nah, 27 tambah 43 gabungkan udah gitu. Satu elemen begini. Langkah 3 ini yang kecil, 3 tambah 9, 39 tambah 82, 10, 10 82 satu elemen. Langkah keempat ini 39, 10, 82. Nah, ini digabungkan 39, 10, 82. Nah, langkah terakhir 27 tadi yang hasil ini, elemen ini kita gabungkan dengan elemen ini, tapi digabungkan dari yang kecil, hasilkan ini. Nah, ini seperti ini, 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82, dan mempunyai hasil seperti ini. Ini satu elemen dari yang terurut, dari yang kecil sampai yang terbesar. Lanjut ke selection sort. Ini materi baru yang kami dapatkan. Selection sort adalah algoritma pengurutan berbasis perbandingan. Algoritma ini mengurutkan dengan berulang kali melihat elemen terkecil atau terbesar dari bagian yang belum diurutkan dan menukarnya dengan elemen pertama yang belum diurutkan. Cara kerjanya selection sort ini, yang pertama cari elemen terkecil dan tukar posisinya dengan elemen pertama. Dengan cara ini kita mendapatkan elemen terkecil pada posisi yang benar. Kemudian cari elemen terkecil di antara elemen yang tersisa atau terkecil kedua dan tukarkan dengan elemen kedua tersebut. Lanjut ketiga, kita harus melakukan ini sampai semua elemen dipindah ke posisi yang benar, terurut. Nih contoh penyelesaiannya. Saya mempunyai berapa itu, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 data ini jadi satu elemen. Langkah pertama, cari angka terkecil dari seluruh data. Nah, angka terkecil dari semua data ini kan 10, jadi kita taruh di depan, mundur. Langkah kedua, cari angka terkecil dari sisa data. Nah, 13, 10, 13, taruh di yang kedua. Itu langkah ketiga, cari angka terkecil dari sisa data. Nah, sisa datanya yang paling terkecil lagi, yang agak besar dikit, di 13 ini kan 14. Nah, 14 ini kan sudah di posisinya nih, jadi tidak usah di
bisa ditaruh lagi, jadi udah di tempat. Langkah keempat, cari angka terkecil dari sisa data. Nah, sisa datanya kan 29 nih, yang terkecil nih. Tukar dengan 37. 29 ini, tadi kan di sini 29. Kita tukar ke ini, udah seperti itu. Tukar ke depan yang lebih kecil, ke depan sampai yang besar. Nah, itu nanti hasil akhirnya ini. Jadi satu elemen itu 10, 13, 14, 29, 37. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari selection sort. Jadi pertama itu kita ambil nilai indeks pertama yang berturut-turut. Terus kita cari nilai terkecil dari array-nya. Setelah itu kita bandingkan nilai dari indeks pertama dengan nilai terkecil itu. Terus kita tukar nilai terkecil tersebut dengan indeks pertama tersebut. Nah, setelah itu terakhir kita lakukan hal yang sama dengan indeks kedua dan setelahnya hingga array yang menjadi terurut. Nah, di sini adalah ilustrasi dari alur kerja selection sort. Jadi pertama kita ambil dari nilai dari indeks pertama, terus kita cari nilai terkecil yang ada di array tersebut. Nah, setelah ketemu, di sini adalah 2. Kita tukar nilai 2 tersebut dengan nilai indeks pertama, yaitu adalah 20. Nah, ini adalah implementasi kode dari selection sort menggunakan Python. Jadi di sini ada 2 perulangan. Yang pertama itu untuk mengambil nilai dari indeks pertama, sedangkan yang kedua ini untuk mencari nilai terkecil. Nah, di sini ada kondisinya itu adalah untuk menukar nilai indeks pertama dengan nilai terkecil tadi. Nah, di perulangan pertama ini kenapa saya ngurangin panjang array-nya dengan 1? Nah, misalnya nilai min-nya itu kan adalah indeks terakhir, sedangkan j-nya ini kan i plus 1, yang mana i plus 1 itu kan nggak ada di array itu. Nah, nanti kodenya itu bakal error, makanya harus dikurangin dengan 1. Terus di perulangan kedua ini kita nyari nilai yang paling kecil. Misal nih, array j-nya itu 10, sedangkan yang min-nya itu 20. Nah, nanti kita set nilai min yang ada di sini itu dengan nilai 10. Setelah itu kita cek apakah min ini sama dengan i, yang mana i-nya itu adalah indeks 0. Nah, ternyata kalau bukan, nanti kita swap. Kalau ternyata sama, kita gak bakal swap. Jadi kodenya itu jadi lebih efisien. Jadi di sini saya akan menyajikan hasil pengukuran waktu dari algoritma merge sort. Di situ saya menggunakan function benchmark. Sebelum itu pertama kita bikin dulu file path-nya untuk nanti dibaca oleh with open. Nah, setelah itu cara kerjanya adalah dengan cara pertama kita ngambil data dari file-file tersebut, lalu kita konversi itu menjadi array. Nah, kita pertama read dulu, setelah itu kita simpan di variable content. Setelah itu nanti data yang ada di variable content kita konversi menjadi array. Nah, setelah itu kita jalankan selection sort-nya. Nah, jadi di sini kita hitung waktunya, waktu start-nya, dan waktu end-nya. Setelah itu kita tampilkan hasilnya. Nah, untuk itu saya menjalankannya menggunakan ini perulangan. Jadi nanti hasilnya akan ditampilkan satu persatu. Oke, langsung aja kita jalankan. Oke, yang terakhir selesai dalam 66 detik. Oke, sampai situ saja guys, bye. Ini adalah hasil benchmark dari selection sort. Berikut adalah tabel hasil benchmarknya dengan jumlah data 5000, waktu eksekusinya itu 0,9 detik, dan data 10.000 itu 4 detik, data 20.000 itu 15 detik, dan data 40.000 itu 66 detik. Dan ini speknya digunakan. Dan inilah hasil benchmark merge sort yang sebelumnya kita kerjakan dengan tabel hasil benchmark dengan jumlah data dan waktunya seperti ini, dan spek yang digunakan tetap sama. Oke, lanjut ke analisis hasil. 1. Pola pertumbuhan kuadratik O(n)². Nah, jika kita perhatikan tadi, ketika data naik dari 5000 ke 10.000 itu naik 2 kali kan.
waktunya itu tidak naik menjadi 2 kali lipat, melainkan melonjak sekitar 4 kali lipat 2 kuadrat. Begitu juga pula saat naik dari 20.000 ke 40.000. Ini adalah bukti nyata dari kompleksitas ON kuadrat. 2. Efisiensi pada data yang besar. Selection sort itu melakukan perbandingan N kali N-1/2 untuk kondisi terbaik maupun terburuknya. Nah, algoritma ini tidak adaptif, artinya itu meskipun ada data di dalam file txt, kita sebenarnya sudah semi terurut. Ia akan tetap memakan waktu yang lama, karena loop bersarang for i dan for j akan selalu dieksekusi penuh. Oke, kita lanjut ke perbedaan dari kedua algoritma tersebut. Nah, yang membedakan kedua algoritma ini adalah pola pertumbuhan waktu eksekusinya. Mercosur itu bekerja dengan O n log n, sehingga ketika data bertambah 2 kali lipat, waktu eksekusinya juga tetap tumbuh secara efisien. Contohnya dari 0,06 detik sampai 0,3 detik saja, dari datanya itu 5.000 menjadi 4.000. Nah, sebaliknya dengan selection sort. Selection sort itu memiliki kompleksitas kuadratik ON kuadrat dan bersifat tidak adaptif karena selalu mengeksekusi penuh pengulangan bersarangnya, yang membuat waktu eksekusinya itu langsung melonjak sekitar 4 kali lipat. Waktunya setiap data 2 kali lipat. Nah, sehingga waktu yang sangat lama yaitu 66 detik pada 40.000 data. Lalu dilanjut dengan rangkuman. Merge sort dan selection sort adalah algoritma pengurutan data dengan cara bekerja yang berbeda. Merge sort menggunakan metode divide dan conquer dengan membagi data menjadi bagian kecil lalu menggabungkannya kembali secara berurut, sehingga memiliki kompleksitas waktu O n log n, O n per log n, O n log n, dan lebih efisien untuk data besar meskipun membutuhkan memori tambahan. Sementara itu, selection sort bekerja dengan mencari elemen terkecil atau terbesar lalu menukarnya secara berulang hingga data terurut. Algoritma ini lebih sederhana dan tidak membutuhkan banyak memori, tetapi memiliki kompleksitas waktu O n 2, O n pangkat 2, O n 2, sehingga lebih lambat untuk jumlah data yang besar. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil benchmark tersebut, merge sort jauh lebih efisien dibandingkan dengan selection sort. Merge sort terbukti sangat stabil, konsisten, dan adaptif untuk menangani proses pengurutan dengan jumlah data yang banyak. Di sisi lain, selection sort sama sekali tidak direkomendasikan untuk pengelolaan data skala besar karena performanya yang buruk dan membutuhkan waktu pemrosesan yang terlalu lama akibat pertumbuhan waktunya yang bersifat eksponensial. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time